Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang didasarkan dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Untuk hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan untuk hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami menaikkan syukur dan terima kasih atas anugerah, kesempatan dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan sampai pada hari ini, kami tetap dalam keadaan sehat dan baik, tidak kurang suatu apapun, semata-mata karena anugerah dan berkat Tuhan. Hari ini kembali kami akan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi bagian renungan untuk kami hari ini. Sertai hamba-Mu yang bertugas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Demikian pun kepada seluruh jemaat dimanapun berada yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, 1 Juli tahun 2020, diambil dari Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24, dengan perikop Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Yesus mengecam kota Korazim, kota Betsaida dan Kapernaum. Walaupun kita tahu di kota-kota itu banyak mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi banyak juga orang-orang yang tidak bertobat dan tidak mau mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Bahkan Kapernaum disebut sebagai the city of Jesus. Karena karya dan pelayanan Yesus banyak terjadi di kota itu. Toh mereka dikecam karena hanya kagum dan terpesona akan mujizat-mujizat, namun tidak sampai percaya dan bertobat memperbaharui diri mereka. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Kapernaum, Betsaida, Korazim adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh Yesus. Bahkan di Kapernaum, Yesus tinggal cukup lama untuk memberitakan Injil dan mengadakan berbagai mujizat. Di kota Betsaida, Yesus juga mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu dicatat dalam Injil Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Tapi pertanyaan kepada kita, mengapa Yesus tiba-tiba mengecam
Ketiga kota yang begitu fenomenal itu. 3 kota yang besar. 3 kota yang juga begitu pesat dalam kemajuan dari segi perdagangan, dari segi kehidupan sosial. Tetapi Yesus toh, sebagaimana yang dikatakan dalam nas kita hari ini, mengecam. Matius 11 ayat 20, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Yang pertama, Yesus melihat motivasi mereka mencari mujizat hanya sekedar untuk kepuasan dan keinginan daging mereka. Mereka tidak melihat mujizat itu sebagai upaya bagaimana Tuhan menunjukkan bagaimana besar kuasanya. Sehingga membuat mereka taat, membuat mereka bertobat, membuat mereka mau diperbaharui. Tetapi mereka hanya melihat dari kepentingan sesaat. Karena begitu besarnya mujizat, karena kepuasan secara daging, karena kepuasan secara pribadi mereka. Tetapi belum sungguh-sungguh menyentuh sebuah pembaharuan total, sebuah pertobatan yang sungguh akan pengakuan akan kuasa dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat, mereka terlalu membanggakan diri dan begitu sombong. Karena ketiga kota ini adalah kota yang begitu pesat berkembang, termasuk kota yang maju, yang makmur di sekitar Danau Galilea. Tentu dalam situasi kota yang maju berkembang dan ramai, kehidupan orang-orangnya pun begitu dinamis. Bahkan mereka merasa bahwa segala sesuatu terpenuhi, segala sesuatu tercukupkan. Untuk apa mereka percaya dan mau bertobat kepada Tuhan? Dan inilah paling tidak 2 hal yang membuat Yesus mengecam kota yang besar ini. Bahkan dia mengatakan, jika mereka tidak mau bertobat, mereka akan hancur. Mereka akan menjadi kota yang tidak begitu berarti. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan untuk kita hari ini, ada beberapa hal penting yang mau kita renungkan bersama-sama di tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di tengah tantangan kita saat ini, di tengah berbagai pergumulan kita, bahkan di tengah kita masih menghadapi wabah virus COVID-19 ini, di tengah berbagai persoalan pendidikan anak-anak kita, di tengah berbagai persoalan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan setiap hari dengan berbagai kesibukan lainnya, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana harus mengakui kekuasaan Tuhan. Bagaimana kita harus percaya akan mujizat Tuhan. Dan melewati mujizat-mujizat dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu menyadarkan kita bahwa di luar Tuhan kita tidak akan punya kekuatan apa-apa. Bahwa di luar anugerah dan berkat Tuhan, kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang baik di tengah-tengah hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita juga, ketika kita sedang dalam keberhasilan, ketika kita sedang dalam kesuksesan, ketika kita sedang berada dalam keadaan yang aman, damai, dan sejahtera, kita harus tetap percaya bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan tentu dengan keadaan itu tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk sombong, untuk congkak, bahkan untuk meremehkan orang lain, karena mungkin orang lain lebih lemah dan tidak berdaya dari kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa karena kesombongan dan kecongkakan mereka itulah Yesus mengecam kota itu, mengecam orang-orang percaya di 3 kota itu, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tuhan mengajarkan ajaran kasih, Tuhan mengajarkan ajaran bagaimana saling memahami satu lain sama lain. Tuhan mengajarkan kepada setiap umatnya untuk taat dan setia kepada Tuhan. Untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh dan congkak dalam setiap hal. Karena semua yang ada di tengah-tengah kehidupan kita adalah bersumber dari Tuhan semata. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat, untuk melengkapi renungan kita sesuai nas hari ini, saya mengutip Ulangan pasal 11 ayat 26 hingga yang ke-28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Tuhan sudah memperhadapkan kepada kita berkat dan kutuk.
Tergantung bagaimana kita memilih. Ketika kita memilih hal yang benar menurut firman Tuhan, maka berkat-berkat Allah itu akan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, jika kita memilih pilihan yang salah, maka kutuk, bahkan kecaman-kecaman seperti yang diceritakan dalam nas ini, hari ini, akan terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya dalam hidup kita, tetapi kepada kota di mana kita berada dan ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah melewati renungan firman Tuhan hari ini, memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua, akan kasih karunia, akan mujizat, akan anugerah dan berkat Allah yang luar biasa di sepanjang hidup kita, yang harus kita syukuri, dan bukan untuk kita sombongkan atas setiap hal itu dalam hidup kita. Karena semuanya adalah anugerah, karunia, dan pemberian Tuhan semata-mata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu dan renungan yang boleh kami renungkan bersama-sama hari ini. Biarlah melewati renungan itu semakin memberikan kekuatan semangat iman yang teguh bagi kami, untuk menjalankan hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini, untuk membuat kami semakin berkeyakinan akan anugerah dan berkat Allah yang luar biasa, mujizat, kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan dengan semuanya itu, semakin memampukan kami untuk senantiasa bersyukur dan tidak sombong atas setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami atas firman Tuhan yang diberitakan untuk kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.